Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi materi hari ini saya akan memberikan sedikit tentang konsultan procurement, yaitu pengadaan jasa konsultansi pada mata kuliah manajemen proyek. Jadi kita coba mengingat kembali peraturan-peraturan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ini tentang perubahan atas Peraturan Nomor 16. Jadi ketika judulnya adalah tentang perubahan atas Peraturan Presiden, berarti Perpres Nomor 16 tetap berlaku kecuali yang dihapus atau ditambahkan pada Perpres 12 tahun 2021. Selanjutnya Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Di sini juga tersedia tentang isian-isian dokumen pengadaan ya. Jadi bagi Anda nanti yang berkecimpung di pengadaan barang dan jasa pemerintah, di situ akan ada model-model isian ya, baik itu bermanfaat bagi pengelola kegiatan pengadaan maupun bagi unit usaha ya, pelaku usaha. Kemudian selanjutnya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pekerjaan jasa konstruksi melalui penyedia. Di sini juga ada banyak petunjuk-petunjuknya, antara lain terkait prosentase-prosentase yang akan didapatkan oleh penyedia jasa, khususnya jasa konsultansi. Jadi tahap-tahapnya, step-stepnya jasa konsultansi itu sudah berapa persen sih dia melakukan kegiatannya dan berhak dibayar berapa. Di situ ada peraturannya. Kemudian Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 yaitu tentang pembangunan gedung negara. Nah, apakah peraturan-peraturan itu hanya terbatas di ini saja? Tentu saja tidak. Ini adalah peraturan-peraturan utama. Contoh peraturan yang sekarang berlaku di pengadaan di IKN, Ibu Kota Negara, di situ LKPP, ya, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, itu membuat peraturannya sendiri. Ya, karena memang IKN adalah proyek strategis nasional, sehingga perlu ada peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum untuk membuat dan menetapkan sebuah keputusan. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya peraturan-peraturan yang terkait. Itu mengingat kembali ke peraturan. Kemudian yang kita bicarakan di sini adalah di Biro Konsultan. Jadi ada dua peraturan tentang remunerasi tenaga ahli dalam Biro Konsultan. Yang pertama adalah dikeluarkan oleh PUPR, ya, melalui Kemen PUPR nomor 524. Kemudian yang kedua melalui Inkindo, ya, Ikatan Konsultan Indonesia, yang dikeluarkan 1-2 tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Biasanya akan dilihat dari perkembangan inflasi. Jadi ingat, Inkindo ini adalah Ikatan Konsultan Indonesia ya. Jadi konsultan itu mewadahi tenaga ahli. Ya, jadi berbeda. Kalau konsultan di dalamnya itu ada tenaga ahlinya. Jadi tenaga ahli itu di bawah biro konsultan. Nah, ini contoh perbandingan Kemen PUPR dan Inkindo ya, yang 2002 PUPR, Inkindo 2023 itu memang secara garis besar lebih rendah yang Kemen PU. Sementara Inkindo lebih tinggi. Jadi biasanya memang ini dijadikan sebagai sarana untuk memberikan sebuah penawaran.
oleh, penyedia jasa. Contohnya kalau di sini kita lihat, indeks Jawa Timur adalah 0,926. Jadi yang tertera di sini indeks Jakarta sebagai nilai 1, berarti Jawa Timur itu 0,926 kalinya, gitu ya. Itu adalah nilai minimum yang harus dibayarkan. Kemudian yang Inkindo pun juga demikian, indeks Jawa Timurnya 0,907. Nah, dua-duanya ini memiliki landasan eh, naskah akademik yang kurang lebih sama. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan dan output jasa konsultan perencanaan berdasarkan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Jadi yang pertama adalah konsepsi perancangan. Kedua adalah tahap prarancangan, preliminary design. Kemudian tahap pengembangan rancangan, design development. Nah, di sini sudah ada prosentase-prosentase biayanya. Misalnya secara utuh sebuah proyek dinilai perancangannya 1 miliar gitu kan. Akan tetapi dia hanya menyelesaikan dan diwajibkan untuk menyelesaikan konsepsi perancangan saja. Maka yang dia dapatkan adalah 10% dari 1 miliar, misalnya begitu. Kemudian rancangan detail. Nah, nomor 3 dan nomor 4 memang memuat prosentase yang besar ya, nomor 3 dan nomor 4 ini. Karena memang di situ membutuhkan tenaga kerja yang banyak, ya, sehingga memuat prosentase pembayaran yang banyak. Kemudian tender jasa konstruksi. Wah, kalau konsultan, biro konsultan apa mengikuti, Pak? Iya, biasanya dia mengikuti dalam tahap apa? Dalam tahap unswitching atau dalam tahap biasanya penjelasan terhadap dokumen pelaksanaan. Itu kemudian pengawasan berkala sebesar 15% karena memang sebagai biro konsultan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan yang dilakukan secara berkala. Jadi biasanya tentang ada pertanyaan-pertanyaan di lapangan tentang detail yang kurang jelas dan sebagainya itu harus dilakukan oleh biro konsultan. Jadi kalau sudah serah terima, kewajiban masih belum selesai, masih ada pengawasan berkala yang harus dilakukan. Nah, ini sedikit tentang standarisasi ruang yang biasa digunakan pada proyek pemerintah. Jadi kita juga bisa menggunakan ini buku tentang antropometri dan ergonomi di hunian sederhana. Ya, ruang makan. Ini PUPR ini tahun 2020 akhirnya memiliki buku sendiri terkait antropometri dan ergonomi milik orang Indonesia yang tentu memiliki standar ukuran tinggi, lengan, dan sebagainya yang lebih rendah daripada standar internasional atau standar orang Eropa misalnya yang memang berbeda dengan kita. Kemudian lampiran 1 Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pembangunan bangunan gedung negara. Nah, di sini sudah muncul terkait standar luas dan kebutuhan atau jenis ruang. Jadi contoh terkait ruang rapat, terkait standar ruang ruang kantor eselon 1 di situ ada gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang isi dokumen pemilihan. Isi dokumen pemilihan. Nah, nantinya jika Anda sebagai biro arsitek, maka harus memahami isi-isi dari dokumen pemilihan ini. Jadi, dokumen pemilihan ini dibuat oleh panitia pemilihan. Ya, pelaku usaha sebagai penyedia jasa itu tinggal menerima
dokumen pemilihan ini, gitu ya. Yang nantinya akan isi, ditawarkan, kemudian disampaikan penawarannya kepada panitia pemilihan. Nah, isi dokumen pemilihan ini menurut Perka LKPP nomor 12 tahun 2021. Isinya antara lain undangan. Jadi itu di situ jelas apakah ini tender, seleksi, pengadaan langsung, quotation misalnya ada, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di undangan tersebut meliputi berapa nilai rupiah tendernya, kemudian siapa yang berhak ikut, syarat-syarat garis besarnya apa. Baik, kemudian umum, berisi penjelasan umum tentang keterangan, pengertian, istilah, singkatan, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3, instruksi kepada peserta atau IKP. Ini adalah bagian inti, berisi tentang penjelasan dan metode tender atau seleksi, larangan, dan lain sebagainya. Jadi inti juga ini, bagian inti juga ini, IKP ini. Kemudian LDP, lembar data pemilihan, berisi detail dan form isian dari IKP. Jadi nomor 4 ini ada kaitan dengan IKP. Kemudian nomor 5, ini juga penting juga ini, berisi latar belakang dan kerangka acuan proyek yang menjadi acuan desain bagi peserta. Jadi, ruang lingkup pekerjaan konsultan atau biro arsitek itu ada di KAK. Misalnya, pengadaan jasa konsultansi pembuatan paving di jalan X gitu ya. Di situ ruang lingkupnya apa? Oke, pembersihan lahan, kemudian pengurukan, pemadatan, kemudian gelar sirtu, kemudian pemasangan paving, ya kan? Disertai PJU enggak? Jadi misalnya disertai PJU di situ ada pekerjaan elektrikal berupa PJU dan seterusnya. Kemudian di KAK juga tertuang detail lokasi proyeknya di mana, titiknya di mana, koordinatnya di mana, luasannya kurang lebih berapa, gitu ya. Kemudian itu kalau jalan. Kalau bangunan itu juga biasanya di KAK juga akan tercantum keinginan dan standar-standar dari owner atau pemilik bangunan. Jadi itulah KAK, Kerangka Acuan Kerja atau TOR ya, Term of Reference. Kemudian nomor 6, lembar kriteria evaluasi, berisi kriteria evaluasi peserta tender atau seleksi. Nomor 7, bentuk dokumen penawaran. Jadi nomor 7 ini bisa menjadi acuan bagi peserta tender untuk membuat dokumen penawarannya. Nomor 8, rancangan kontrak. Nah, rancangan kontrak ini kan berisi rancangan kontrak utama. Biasanya berisi terkait ruang lingkup, kemudian jumlah uang atau pagu anggarannya, dan sebagainya. Kemudian syarat-syarat umum kontrak, ini meliputi syarat umum sebagai bagian dari kontrak. Kemudian syarat khusus kontrak, berisi syarat khusus berupa form isian dan SSUK yang menjadi bagian dari kontrak. Jadi syarat khusus kontrak ini juga berisi tentang proyek ini ada DP, ada uang muka atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nomor 8, 9, 10 ini tidak bisa terpisahkan dari rancangan atau dari kontrak kerja. Ya, jadi kontrak kerja itu terdiri dari kontrak utama, kemudian SSUK syarat umum kontrak, dan SSKK syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian nomor 11, bentuk dokumen lain, yaitu draft surat penunjukan penyedia jasa dan contoh dokumen lainnya seperti dokumen jaminan-jaminan penawaran dan sebagainya. Nomor 12, ketentuan lain dan ketentuan penutup. Jadi ini adalah isi dari dokumen pemilihan yang mana Anda
misalnya sebagai peserta penyedia jasa konsultansi, itu harus, di luar kepala ini, harus cepat ini, karena namanya tender, seleksi itu biasanya berlangsung sangat cepat. Nah, khusus isi dokumen penawaran biaya, ya, ini kan paling, penting juga ya, itu antara lain biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel silakan Anda bisa mengacu pada PUPR atau Inkindo sesuai dengan kemampuan, perusahaan Anda. Kemudian biaya non personel itu pun juga didasarkan pada BQ yang dibuat oleh panitia. Gitu ya. Kunci dari lelang konsultan adalah yang pertama pengalaman perusahaan, yang kedua tenaga ahli. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman perusahaan itu juga akan berpengaruh pada kecekatan perusahaan tersebut dalam menyelesaikan tugasnya, ya. Sehingga pengalaman itu juga penting. Kemudian nomor dua adalah tenaga ahli. Jadi tenaga ahli harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Acuan peserta jasa konsultansi adalah KAK. Nah, ini adalah contoh kerangka acuan kerja ya. Ini paling kiri kerangka acuan kerja konsultan perencanaan, perbaikan jaringan dan sebagainya dan sebagainya. Nomor dua, kerangka acuan kerja pengadaan jasa konsultansi, program pembangunan jalan dan jembatan. Ya, ada latar belakangnya, ada maksud tujuannya dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh dokumen pemilihan atau dokumen pengadaan. Siapa yang buat? Yang membuat adalah panitia tender atau panitia pengadaan. Belakangan juga dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan ruang auditorium. Nah, KAK ini KAK ini itu menjadi sorry, ya KAK ini menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Jadi versi utuhnya dokumen pemilihan itu seperti yang saya sampaikan di sini. Ada 12 bab katakanlah begitu, di dalamnya ada KAK. Oke. Nah, ini adalah contoh isi dokumen penawaran jasa konsultansi, ya. Jadi nomor satu pengalaman perusahaan. Nah, ini adalah suatu perusahaan ya, usaha, CVX gitu ya, itu memberikan penawaran jasa konsultansi kepada panitia seleksi. Yang folder utama ini sebelah kiri atas ini isinya adalah pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, kualifikasi tenaga ahli, persyaratan lainnya, biaya, kemudian surat penawaran, dan seterusnya. Jadi ada kurang lebih 5 poin. Poin pertama, pengalaman perusahaan. Isinya yang saya tulis di sini satu, organisasi penyedia jasa, kemudian daftar pengalaman perusahaan 10 tahun terakhir, kemudian uraian pengalaman sejenis 10 tahun terakhir. Kemudian jangan lupa harus ada buktinya, yaitu buktinya berupa kontrak dan serah terima hasil kontrak, ya. Jadi Anda, sebagai konsultan katakanlah di dunia usaha ini, konsultan tenaga ahli pemerintah, itu harus memiliki bukti-bukti bahwa Anda pernah berkontrak dengan pemerintah. Kemudian nomor 2, pendekatan dan metodologi. Nah, ini tanggapan terhadap KAK. Jadi KAK yang dibuat oleh panitia, seleksi harus Anda tanggapi nih ya para biro di tanggapan KAK. Kemudian pendekatan dan metodologinya tentang, bagaimana Anda sebagai biro konsultan akan menyelesaikan tugas Anda ini dalam, layanan pengadaan konsultansi ini. Kemudian pendekatan dan kemudian komposisi dan penugasan. Ini tentu sesuai dengan arahan atau instruksi kepada peserta pada dokumen pemilihan misalnya.
diwajibkan menyediakan 2 orang arsitek, ya, kemudian 2 orang tenaga sipil, 2 orang tenaga mekanikal elektrikal. Nah, ini harus dipenuhi berikut dengan bukti-bukti ketenaga ahliannya, ya. Pertama harus dipenuhi, kedua harus dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat ketenaga ahliannya, juga kalau ngomong pengalaman, dia sudah pengalaman berapa tahun, dan surat kontraknya beserta buktinya itu juga harus berbicara. Kemudian nomor 3, kualifikasi tenaga ahli. Ini yang saya sampaikan tadi, tenaga ahli, asisten tenaga ahli, tenaga pendukung, kemudian bukti-bukti bahwa memang dia berpengalaman. Nomor 4, persyaratan lainnya ini terkait legalitas perusahaan, laporan KAP, Kantor Akuntan Publik ya, KAP itu ya. Kemudian SPT ya, surat pertanggungjawaban pajak dan sebagainya. Kemudian NIB gitu ya, nomor induk berusaha gitu ya. Kemudian nomor 5, biaya. Nah, ini adalah penawarannya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, yang terakhir adalah tugas esai. Jadi buatlah artikel dengan tema utama arsitek pada proyek pemerintah, atau bisa jadi adalah peran arsitek ya pada proyek pemerintah. Format kertas, ukuran, dan jumlah halaman sama seperti tugas esai 1. Jadi format kertasnya A4, jarak kiri kanannya itu sama seperti tugas esai 1. Kemudian jumlah halaman minimal setidaknya 6 sampai 7 halaman gitu ya, A4 gitu ya. Kemudian subtema yang diambil sebagai berikut ya, untuk memberikan wawasan kepada Anda atau inspirasi kepada Anda. Subtemanya antara lain jasa konsultansi arsitektur pada proyek pemerintah. Kemudian permasalahan pada pengadaan ya. Yang di atas adalah tentang jasa konsultansi, baik permasalahan, baik buruknya, kekurangannya, kritiknya, dan sebagainya. Kalau di nomor 2 ini, permasalahan pada pengadaannya, sisi pengadaannya, jasa konsultansi arsitektur. Ketiga, contoh kasus pada jasa konsultansi arsitektur. Nah, 4, peran asosiasi profesi arsitek pada proyek pemerintah. Kelima, peran perguruan tinggi sebagai pencetak generasi arsitek. Jadi, tugas isi ini nanti dikumpulkan pada Google Drive seperti biasa, yakni pada folder tugas 3, dikumpulkan maksimal hari Senin depan jam 8, jam 8 pagi. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.